puji dan syukur senantiasa dan tidak pernah bosan-bosannya kita panjatkan kehadirat Sang Maha Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana dengan limpahan karunia-Nya, rahmat-Nya, hidayah-Nya, serta anugerah-Nya kepada kita semua, kita kembali masih diberi kesempatan, kesehatan dan usia panjang oleh Allah untuk sama-sama dan senantiasa mengabdikan diri kita di jalannya dengan menjalankan segala perintahnya dan menjauhi semua larangannya. Salawat diringi salam juga tidak pernah lupa pula kita haturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau telah bersabda dalam sebuah hadis, "Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi." Barang siapa yang mau bahagia di dunia, caranya dengan ilmu, dan barang siapa yang mau bahagia di akhirat, juga caranya dengan ilmu. Dan bagi barang siapa saja yang mau bahagia di dunia dan akhirat, juga caranya dengan ilmu pengetahuan. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah sholat subuh yang diberkati oleh Allah, mari pada kesempatan subuh yang penuh dengan keberkahan ini, sambil kembali kita niat iktikaf di rumah Allah, mari sama-sama kita kembali melanjutkan pengajian kita dengan kitab Al-Muqaddimah karya Imam Ibnu Khaldun rahimahullahu ta'ala anhu. Dan insyaallah kita kembali akan bahas pada kesempatan subuh ini pemahaman para ulama terhadap mukjizat yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul. Ya, ada 4 hal dari amrun khariqul ada yang ada pada orang-orang soleh. Yang pertama, mukjizat bagi nabi dan rasul, karomah bagi para wali dan ulamanya Allah. Kemudian yang ketiga, irhas, ya, bagi para nabi, ya, bagi para calon nabi sebelum mereka menjadi nabi. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kejadian-kejadian luar biasa, pertanda kalau mereka dipersiapkan untuk satu tujuan khusus, namanya irhas. Dan yang terakhir, ma'unah, bantuan-bantuan ataupun pertolongan-pertolongan yang diturunkan oleh Allah kepada orang mukmin, kepada kaum mukmin yang terkadang di luar kalkulasi kita manusia biasa. Itu namanya ma'unah. Keempat hal ini sumbernya dari Allah. Sedangkan satu lagi sihir. Nah, sihir ini yang dilarang untuk kita tuntut. Ini sumbernya dari syaitan. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa Ta'ala firmankan sendiri di dalam Al-Quran, "Wattaba'u ma tatlus syayatinu ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaimanu walakinna syayatina kafaru yu'allimuna an-nasa sihr." Ikutilah ma tatlus syayatin, bacaan yang dibacakan oleh syaitan ala mulki Sulaiman, kepada Raja Sulaiman. Wa ma kafara Sulaiman, Nabiullah Sulaiman tidaklah kufur, walakinna syayatina kafaru, yang kufur itu syaitan. Yu'allimuna nasa sihr, karena mereka mengajarkan sihir yang tidak boleh diajarkan kepada umat manusia. Nah, jadi kemampuan manusia melakukan suatu perbuatan di luar nalar
yang itu sumbernya dari ilmu yang ia tuntut kepada syaitan, namanya sihir. Ini dilarang kepada kita di dalam syariat. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, para ulama berusaha memahami apa itu mukjizat yang Allah berikan kepada setiap nabi dan rasul. Oleh sebab itulah para ulama berbeda-beda saat berusaha memahami daripada mukjizat itu sendiri. Fal mutakallimun, kelompok yang pertama yang berusaha memahami mukjizatnya para nabi dan rasul, kelompok ahlul kalam, atau juga yang disebut dengan al-mutakallimun, binaan alal qauli bil fa'ilil mukhtar, didasarkan kepada argumentasi dasar mereka bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu al-fa'ilul mukhtar. Dalam setiap perilakunya, dalam setiap tindakannya, dalam setiap perbuatannya, Allah itu bebas berkehendak atau disebut dengan al-fa'ilul mukhtar. Jadi ulama-ulama ahlul kalam memberitahu kita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa didikti, tidak bisa diintervensi. Dia melakukan apapun yang ia kehendaki. Bahkan Allah Subhanahu wa taala itu boleh sewenang-wenang memasukkan orang beriman dan taat kepada dirinya ke dalam neraka, dan juga sebaliknya memasukkan orang kafir ke dalam surga. Boleh nggak bagi Allah? Boleh. Siapa yang mau mengaturnya Allah, itu namanya al-fa'il al-mukhtar, bebas berkehendak. Cuma nanti Allah mengikat dirinya sendiri dengan janji. Innallaha laisa bidzallamin lil 'abid. Allah tidak akan pernah berbuat zalim kepada hamba-hambanya yang sudah taat. Wa mallahu bighafilin amma ya'malun. Allah tidak pernah lalai dari orang-orang yang zalim yang sudah semena-mena. Itu janjinya Allah pada dirinya sendiri. Tapi dasarnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa diintervensi, tidak bisa diatur-atur. Al-fa'ilul mukhtar, itu Allah Subhanahu wa taala. Maka Bapak Ibu, konsekuensi Allah Subhanahu wa taala itu al-fa'ilul mukhtar, qailuna bi annaha waqi'atun bi qudratillah la bi fi'lin nabi. Semua mukjizat yang terjadi pada diri seorang nabi dan rasul waqi'atun bi qudratillah, terjadi dengan kekuasaannya Allah, terjadi dengan kehendaknya Allah, la bi fi'lin nabi, bukan karena kekuasaan ataupun kemampuan nabi itu sendiri. Itu keyakinan para ulama ahlul kalam. Ya, seperti keyakinan kita juga. Jadi Rasulullah tak kuasa sebenarnya membelah bulan. Begitu juga Nabiullah Isa alaihi salam tak kuasa menghidupkan orang yang sudah mati. Begitu juga Musa sebenarnya tak kuasa untuk mengubah tongkatnya menjadi ular. Itu kekuasaan hakikatnya ada pada putranya Allah, Nabi fi'lin nabi. Maka oleh sebab itulah para nabi ini tidak bisa suka-suka mereka untuk menampilkan, untuk menghadirkan mukjizat di depan umatnya atau di depan orang-orang kafir. Kalau tidak ada izin daripada Allah, mukjizat para nabi ini tidak berfungsi, tidak berjalan. Tidak bisa seenak-enaknya nabi untuk memperlihatkan mukjizat itu tanpa izin ataupun kudrat dari Allah Subhanahu wa taala.
itu yang harus dipahami oleh kita semua, ya. Wa in kanat af'alul ibadi indal mu'tazilati shadiratan anhum, ya, meskipun, nah ini menurut orang Mu'tazilah. Nah, kaum Mu'tazilah itu Bapak Ibu menolak mukjizat Nabi yang bersifat kharikul adah. Nah, bagi mereka tidak ada itu mukjizat seperti itu. Kharikul adah itu tidak ada. Mukjizat yang di luar nalar itu tidak ada, yang nggak masuk akal tidak ada. Yang ada ya mukjizat Rasulullah yang masuk akal saja. Al-Quran, ya, kemampuan beliau mematahkan argumentasi dengan kalamnya, itu menurut orang Mu'tazilah. Nah, sedangkan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah meyakini mukjizatnya Rasulullah SAW terdiri dari dua bagian, amrun adi dan amrun kharikul lil adat. Nah, jadi mukjizat Rasulullah berupa kemampuan beliau yang bisa kita pahami dengan nalar. Nah, jadi Rasulullah punya kemampuan menjelaskan dengan mudah untuk dipahami oleh semua orang. Itu disebut dengan jawami'ul kalim. Jadi itu bisa dipelajari. Mukjizat bagi Nabi, kenapa? Karena beliau nggak punya guru, nggak ada guru, nggak ada sekolah, nggak ada pernah baca buku. Tetapi kalau beliau berbicara renyah, Bapak Ibu, mudah dipahami. Siapapun tertarik. Nabi duduk 3 jam pun jadi orang dengar apapun yang diucapkan oleh Nabi. Bahkan sampai-sampai bangsawan Quraisy begitu terpesona dan takjubnya terhadap penjelasan agama yang disampaikan oleh Rasulullah. Mereka menyebut, tercatat itu dalam kitab-kitab sejarah, wa inna minal bayani lasihran, sungguh bayannya Muhammad atau penyampaian agamanya Muhammad kepada kita itu seperti sihir, yang menyihir siapapun yang mendengarnya. Semua yang mendengar apa yang diucapkan oleh Rasulullah itu takjub, terpesona. Nah, itu satu mukjizat menurut keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tapi Rasulullah juga dibekali oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan jenis mukjizat yang lain yang sifatnya di luar kemampuan nalar manusia untuk mencernanya. Keluar air dari tangan beliau sehingga kemudian air itu diminum oleh banyak orang, ya. Pernah membelah bulan, bahkan daging yang beracun pernah berbicara kepada Rasulullah agar ia dimuntahkan, ya. Kalau tidak dimuntahkan bisa berbahaya kepada sehatnya Rasulullah. Ya Rasulullah, ini masmumun. Tiba-tiba daging itu ngomong, wahai Rasulullah, saya ini sudah beracun. Nah, jadi keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, mukjizat dari Rasulullah itu ada dua, amrun adi dan amrun kharikun lil adah. Ada perkara biasa yang bisa kita pahami kenapa Rasulullah bisa melakukan seperti ini, seperti itu. Tetapi juga ada kejadian luar biasa yang tidak mampu dipahami oleh akal, tapi bisa dan terjadi pada diri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Mu'tazilah tidak mengakui itu. Illa anna mu'jizata la takuna min jinsi af'alihi. Itu bukan perkara yang sifatnya manusiawi. Jadi mereka menafikan sama sekali mukjizat Nabi yang bersifat kharikun lil adat menurut keyakinan orang-orang Mu'tazilah. Maka akidahnya Mu'tazilah itu Bapak Ibu hilang, nggak ada lagi orang yang berkeyakinan dengan akidah Ahlussunnah, akidah Mu'tazilah. Karena hidup ini hakikatnya penuh dengan misteri, ya.
Kita banyak sekali kejadian-kejadian dari hidup itu kadang-kadang nggak ketemu jawabannya. Ya, teringat sama teman kita, udah lama nggak ketemu. Pergi ke pasar, tiba-tiba ketemu dengan dia. Apa itu penjelasannya? Ya. Penuh dengan misteri. Ilmu pengetahuan kita manusia penuh keterbatasan untuk menjelaskan hal-hal yang seperti itu. Ya. Tapi itulah kehidupannya. Maka orang-orang yang berakidah liberal seperti Mu'tazilah ini, Bapak Ibu, dia muncul sesaat di permukaan, buat heboh, tapi lama-kelamaan hilang dengan sendirinya. Sejarah sudah membuktikan. Dulu Mu'tazilah sempat jadi mazhab negara Abbasiyah, sekarang Sirna. Dulu di awal tahun 90-an muncul gerakan Islam liberal. Salah satu pentolannya Ulil Amsar Abdullah. Sekarang sudah orang ngaji tasawuf. Orang yang paling getol ngaji tasawuf itu Ulil Amsar Abdullah, yang dulu orang paling liberal. Jadi dia muncul sesaat saja itu. Fenomena itu nanti lenyap dengan sendirinya. Walaysa lin nabiyyi fiha inda sa'iril mutakallimina illa tahaddi biha biiznillah. Menurut para ulama ahlul kalam, para nabi ini tidak mampu menampakkan mukjizat itu kecuali atas izin daripada Allah. Persis seperti Bapak Ibu yang ikut pengajian tafsir, kita sudah bahas pada saat turun ayat inna safa wal marwata min sya'airillah faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yattawafa bihima. Sesungguhnya Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiarnya Allah. Orang-orang Quraisy dulu itu meletakkan di atas bukit Safa dan Marwah itu banyak berhala. Salah satu berhala yang paling besar diletakkan oleh orang Quraisy namanya Nakilah di atas bukit Safa, dan di atas bukit Marwah diletakkan berhala besar namanya Isa. Maka Rasulullah waktu umrah pertama kali di masa jahiliyah, beliau tidak mau melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Jadi setelah tawaf salat 2 rakaat di makam Ibrahim, Rasulullah merasa cukup, kayaknya kasih anak ayah lindung pegasa'i. Khawatir nanti ada banyak anggapan yang muncul kalau Rasulullah ikut-ikut mengkultuskan 2 berhala yang ada di atas bukit Safa dan Marwah tadi. Sampai akhirnya Allah menurunkan ayat inna safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya bukit Safa dan Marwah itu termasuk dari syiar-syiarnya Allah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi an yatawafa bihima. Siapapun yang melaksanakan haji dan umrah tidak ada dosa untuk melakukan tawaf ataupun sa'i di antara Safa dan Marwah, meskipun banyak berhala yang berceceran di situ. Tetap kerjakan sa'i, tidak memudaratkan dirimu terhadap berhala yang di situ. Baru ayat itu menjadi penguat bagi Nabi Muhammad untuk melakukan sa'i di antara Safa dan Marwah. Setelah itu Bapak Ibu, datang orang-orang Quraisy. Muhammad, hari ini kami sudah melihat dirimu melakukan sa'i antara bukit Safa dan Marwah, dan kami akan masuk Islam. Tapi dengan satu syarat, ubahlah bukit Safa itu menjadi bukit emas. Kata orang Quraisy, kalau kamu berhasil mengubah bukit Safa itu menjadi emas, maka kami semua yang ada di sini akan mengikuti ajaran agama. Rasulullah langsung munajat sama Allah.
minta agar bukit Safa itu diubah sama Allah menjadi bukit emas, agar membuat orang-orang Quraisy yang kafir menjadi beriman. Apa dijawab sama Allah? Gampang sekali itu Muhammad bagiku. Tapi kata Allah, jika faman yakfur ba'du minkum fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Kalau setelah bukit Safa itu diubah sama Allah menjadi bukit emas, masih ada juga mereka yang kufur, tidak mau beriman kepada diriku, kata Allah. Fa inni u'adzibuhu 'adzaban la u'adzibuhu ahadan minal alamin. Akan aku azab mereka dengan satu azab yang tidak pernah diterima oleh siapapun bangsa sebelum kalian. Akhirnya Rasulullah mengurungkan niatnya karena khawatir, tahu orang Quraisy ini sering ingkar janji. Awalnya janji mau beriman kalau jadi bukit emas, tapi nanti kalau nggak jadi gimana? Kena azab semua. Maka Rasulullah akhirnya nolak untuk berdoa kepada Allah agar diubah bukit Safa itu menjadi bukit emas. Ya syukur juga nggak jadi bukit emas. Kalau jadi bukit emas Pak, sudah nggak ada lagi bukit Safa sekarang. Orang Indonesia setiap sa'i ambil dikit, bawa pulang ke Indonesia, hilang bukit itu lama-kelamaan. Nah, jadi seperti itu hakikatnya mukjizat. Dia tidak akan pernah terjadi kecuali atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa ayyastadilla bihan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'iha ala sidqihi fi mudda'ahu. Dan itu juga menjadi dalil bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam qabla wuqu'iha, sebelum itu terjadi, ala sidqihi, terhadap kebenaran agama yang ia bawa, fi mudda'ahu, terhadap apa yang ia dakwakan, ya. Fa idza waqa'at tanazzalat manzilatal qaul asy-syarih minallahi bi annahu shadiqun. Kalau mukjizat itu kemudian terjadi, ya, fa idza waqa'at, kalau kemudian terjadi itu mukjizat, tanazzalat manzilatal qaul, itu sama dengan kedudukan al-qaulus sharih minallah, pernyataan tegas dari Allah, bi annahu shadiqun, kalau Muhammad inilah yang benar. Nah, jadi Allah ingin menyampaikan Muhammad adalah yang benar dengan bahasa mukjizat. Nah, dengan mukjizat itulah Allah ingin menunjukkan siapa yang benar, siapa yang salah. Ada anak muda Quraisy, Surakah namanya, mengejar Nabi dalam perjalanan hijrah. Nah, akhirnya kesusul Rasulullah karena Rasulullah naik onta berdua lagi dengan Abu Bakar. Surakah itu penunggang kuda yang hebat, kesusul karena secara pergerakan, gerakan kuda lebih cepat daripada unta. Nah, setelah kesusul, Surakah tidak mikir panjang lebar karena diberikan hadiah yang besar. Dalam sayembara, siapapun yang bisa menangkap Muhammad hidup dan mati diberikan hadiah berlimpah. Surakah langsung nodongin pedang kepada Rasulullah. Tiba-tiba pedangnya jatuh. Warakah tersungkur dari kudanya. Kudanya berontak, padahal kuda Surakah itu kuda Cina terlatih. Tapi hari itu dia berontak. Jatuh Surakah, pedangnya jatuh. Gemetar tangannya, tidak bisa megang lagi pedang itu. Pedang itu diambil sama Nabi dan dihunuskan ke arah mukanya dan lehernya Surakah. Nah, sekarang kau ini siapa yang melindungimu? Nah, itu mukjizat bagi Rasulullah. Ya, tidak bisa menyentuh batang lehernya Nabi pedangnya Surakah. Bahkan kalau mau Nabi Muhammad bisa saja menghunuskan atau mengayunkan pedang itu, terputuslah leher dengan badannya Surakah. Tapi tidak dilakukan oleh Nabi. Pedang itu diberikan balik. Surakah akhirnya insaf, bersyahadat,
masuk Islam. Nah, itu termasuk bagian. Jadi ketika itu terjadi, Allah ingin menegaskan Muhammadlah yang benar, kau dalam keadaan salah. Sama juga Bapak Ibu seperti Umar bin Khattab ingin bunuh Nabi, mau bunuh Nabi, tiba-tiba dinasihati oleh orang banyak, kamu jangan ke rumah Nabi dulu, pergi ke rumah adik perempuanmu, dia sudah masuk Islam. Adik-adik perempuannya mau dibunuh itu sama Umar. Orang dalam keadaan marah, bawa pedang, terhunus, tiba-tiba mendengar bacaan surat Toha, ma anzalna alaikal qur'ana litashqa, dan seterusnya. Kemudian luluh hatinya Umar bin Khattab dan kemudian memeluk agama Islam, masuk ke dalam agamanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu mukjizat. Dalam hal ini kata Imam Ibnu Khaldun, pada saat itu terjadi Allah ingin menyatakan Muhammadlah yang benar, kamu Umar bin Khattab salah. Nah, jadi Bapak Ibu, yang berbahaya itu orang yang sudah melihat mukjizat tapi menolak. Nah, itu bahaya. Dia sudah melihat mukjizat tapi menolak kebenaran mukjizat, itu yang berbahaya. Itu yang akan menyebabkan turunnya azab kepada suatu umat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan jelaskan ya, bagaimana umat-umat terdahulu kena azab ketika mereka menolak sekian bukti mukjizat yang sudah disajikan, disadur oleh para nabinya. Dan kenapa kemudian umat Nabi Muhammad tidak diazab? Tidak ada azab, Pak. Umat Nabi Muhammad ini sudah ditaguhkan azabnya oleh Rasulullah. Ada doa Nabi itu yang meminta umatnya ini jangan diazab di dunia, diazab di alam barzah ataupun di akhirat saja, untuk menjaga kehormatan kemuliaan umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Bapak Ibu tidak pernah kan lihat orang kecuali dalam kisah konon dongeng, anak durhaka sama orang tua, tiba-tiba anaknya jadi batu, Malibundang ada ceritanya ya. Tapi kalau dalam kehidupan sehari-hari tidak, paling susah hidupnya ya, hidupnya susah, rezekinya seret ya. Nah, tetapi Bapak Ibu diazab jadi batu, tiba-tiba jadi kera, tidak ada lagi. Kalau dulu seperti itu, ya, orang berzina di depan Ka'bah itu dulu. Ada orang laki-laki berzina di depan Ka'bah, akhirnya jadi batu dua-duanya. Lata dan Uzza itu yang disembah berhala. Lata itu perempuan, Uzza itu laki-laki. Siapa Lata dan Uzza itu? Penzina, dalam Ka'bah berzinanya itu. Langsung dikutuk sama Allah dulu. Sekarang Pak, kemarin kan ada itu penzina di Masjid Sare ya, beberapa tahun yang lalu yang sempat heboh itu. Berzina ya di atas loteng Masjid Sare itu yang ditangkap. 5 tahun atau 6 tahun yang lalu saya pernah baca beritanya itu. Berzina, kena nggak kutukan itu? Nggak ada. Nah, itu sebenarnya doa Rasulullah untuk meminta ditangguhkanlah azabnya itu kelak di akhirat atau di alam barzah. Semoga ada manfaatnya apa yang kita sampaikan pada kesempatan subuh ini. Saya mohon maaf jika ada yang tidak berkenan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq wa nasrun minallahi fatul karim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.